Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, walafiat, penuh semangat, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang mengangkat tema penting dan sangat relevan bagi kehidupan kita, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah jendela dunia. Dari pendidikanlah kita mengenal huruf, membaca buku, menghitung angka, menyelami ilmu alam, hingga belajar bagaimana bersikap dan berperilaku sebagai manusia yang beradab. Pendidikan bukan hanya sekedar kegiatan belajar di kelas, tetapi proses pembentukan karakter, pola pikir, dan masa depan kita. Pertama-tama, kita perlu meluruskan pandangan bahwa pendidik bukan sekedar soal nilai ujian, ijazah, atau ranking. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, membentuk karakter, menumbuh rasa ingin tahu, dan mempersiapkan kita menghadapi tantangan zaman. Generasi emas bukan hanya yang pintar secara akademik, tetapi juga yang memiliki etos kerja, empati, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Kita hidup di era yang sangat berbeda dari orang tua kita dulu. Zaman sekarang serba digital, serba cepat, dan penuh tantangan. Teknologi berkembang pesat, dunia berubah begitu cepat. Artinya, sistem pendidik kita juga harus beradaptasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan metode lama, kita perlu pendidikan yang menumbuhkan critical thinking, kemampuan berkolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Bayangkan jika kita tidak siap, kita akan tertinggal bahkan di negara sendiri. Tapi, jika kita mampu menghadapi ini dengan bekal pendidikan yang berkualitas, kita bisa menjadi pemimpin di dunia global. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, pemerintah, dan tentu saja diri kita sendiri. Pemerintah harus menjamin akses dan kualitas pendidik merata. Orang tua hanya mendukung anak-anaknya, dan siswa, kita, para pelajar, harus aktif belajar, bukan pasif menunggu. Di era globalisasi dan teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini, pendidikan menjadi kunci utama dalam menentukan arah bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai, memperhatikan, dan mengembangkan sistem pendidiknya. Tanpa pendidik yang baik, kita akan sulit bersaing di kancah internasional. Tanpa pendidik yang berkualitas, sumber daya manusia akan tertinggal bahkan di negara sendiri. Namun berbicara soal pendidikan, tidak hanya soal bangku sekolah saja. Pendidikan sejati adalah proses seumur hidup. Kita belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga dari orang tua, teman, lingkungan, dan bahkan dari kesalahan kita sendiri. Maka penting bagi kita semua untuk memiliki semangat belajar yang tinggi, rasa ingin tahu yang besar, dan keinginan untuk terus berkembang. Hadirin yang berbahagia, pendidikan juga berperan penting untuk membentuk karakter dan moral seseorang. Di tengah maraknya kasus-kasus kenakalan remaja, perundingan, dan penyalahgunaan teknologi, pendidikan karakter harus menjadi prioritas. Pendidikan bukan hanya tentang mencetak manusia cerdas, tetapi juga manusia yang bijak, bermoral, dan bertanggung jawab. Sayangnya di negara kita, masalah pendidikan masih cukup kompleks. Masih ada anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi. Masih ada daerah-daerah terpencil yang kekurangan guru dan fasilitas belajar. Belum semua masyarakat mendapatkan hak pendidik yang layak. Ini menjadi PR bagi kita, bagi guru, pemerintah, siswa, dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan adil bagi semuanya. Kita sebagai generasi muda harus mengambil peran aktif dalam membangun masa depan lewat pendidikan. Jangan hanya duduk pasif menerima pelajaran, tapi jadilah pelajar yang sejati. Manfaatkanlah teknologi untuk hal-hal positif, gunakan internet untuk menggali pengetahuan, bukan untuk hal yang merusak diri. Jadilah generasi yang tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga bijak dalam bersikap dan bertindak. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan suportif. Mari kita dukung satu sama lain, karena pendidikan bukan hanya perlombaan siapa yang paling tinggi nilainya, tetapi proses panjang untuk menjadi versi baik dari diri kita. Hadirin yang saya hormati, untuk itu mari kita mulai dari diri sendiri. Jadilah setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru.
Jangan takut salah, karena dari kesalahan kita justru belajar menjadi lebih baik. Jangan malu bertanya, karena rasa ingin tahu adalah awal dari ilmu. Dan jangan ragu untuk bermimpi, karena pendidikan adalah jembatan yang mengantar kita menuju cita-cita. Kita juga tidak boleh melupakan peran penting para guru dan pendidik dalam kehidupan kita. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing, panutan, dan sumber inspirasi. Di balik keberhasilan seorang murid, selalu ada sosok guru yang tulus mengajar, meski kadang tanpa pamrih dan dalam keterbatasan. Sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka. Selain itu, keluarga juga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan sopan santun pertama kali kita belajar dari rumah. Maka sinergi antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah menjadi sangat penting untuk membentuk generasi yang unggul secara intelektual dan bermoral. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Tapi lebih dari itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga dan rawat semangat belajar dari diri kita dan lingkungan sekitar. Jadilah agen perubahan dari hal kecil. Ajak teman yang kesulitan belajar, berbagi ilmu, dan saling mendukung dan tetap semangat mengajar impiannya. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa itu adalah di tangan kita. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu diberikan semangat untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Mari kita jaga semangat pendidik ini untuk masa depan kita nanti, keluarga, dan masa depan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.